Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif wasyarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa amaddana bi asrarihima wa afadha alaina min barakatihima wa anwarihima wa nafahatihima fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waqa'a hadat taraddudu radhiyallahu anhu. Wa waqa'a hadat taraddudu lisyafi'i radhiyallahu anhu fi bid'ata asyara makanan. Dan terjadi apa taraddud macam ini terjadi bagi Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu fi bid'ata asyara makanan, di dalam beberapa belas tempat. Sittata asyara au sab'ata asyara, di dalam 16 tempat atau 17 tempat. Artinya taraddud semacam ini terjadi bagi imam besar Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau punya dua pendapat yang tak mampu melakukan tarjih antara keduanya. Akhirnya beliau taraddud. Artinya tidak dapat memastikan bahwa ini yang unggul atau itu yang unggul. Tidak tanggung-tanggung taraddud itu terjadi dalam beberapa masalah, belasan masalah, 16 atau 17 masalah. Kalau memang sudah ragu, ya jangan memaksakan diri untuk menjawab, ya kan? Kama taraddada fihi al-Qadhi Abu Hamidin al-Marwazi, sebagaimana taraddud di dalam hal ini siapa Qadhi Abu Hamid al-Marwazi. Selain taraddud ini terjadi bagi Imam Syafi'i, juga terjadi bagi Qadhi Abu Hamid. Wa huwa dalilun ala uluwi sya'nihi. Adapun taraddud itu menjadi dalil, bukti atas ketinggian martabatnya Imam Syafi'i. Jadi taraddud itu bukan menjadi tanda bahwa yang bersangkutan itu rendah martabatnya, justru sebaliknya menjadi dasar atas ketinggian martabatnya ilman wa dinan, ya kan? Ketinggian martabatnya bukan hanya dalam keilmuan, tapi juga dalam keberagamaan. Logikanya seperti apa kok taraddud justru menjadi dalil uluwi sya'nihi, ya? Amma ilman, adapun bahwa itu menjadi dasar, menjadi tanda ketinggian keagamaannya, fadi annat taradduda min ghairi tarjihin yansa'u an im'anin nazril daqiqi. Maka adalah karena sesungguhnya taraddud tanpa melakukan tarjih adalah timbul taraddud itu dari mencurahkan nalar yang mendalam. Jadi yang melahirkan taraddud itu justru adalah penalaran yang sangat mendalam, ya. Hatta la yaqifa ala halatin, sehingga ia tidak berhenti pada satu kondisi. Terus menalar, lahirlah kemudian taraddud.
Wa amma dinan, adapun dalam soal agama, kenapa taraddud menjadi dalil ketinggian martabatnya Imam As-Syafi'i dalam soal agama? Fali annahu lam yubali bi dzikrihi, maka karena sesungguhnya As-Syafi'i itu tak peduli dengan menyebutnya Imam As-Syafi'i ma yataraddadu fihi, kepada sesuatu yang beliau taraddud di dalamnya, ya. Artinya tidak peduli dia menyampaikan persoalan yang sesungguhnya dia masih taraddud, ya. Tidak disembunyikan. Wa in kana qad yu'abu fi dzalika 'adatan, meskipun terkadang dicela ia dalam hal itu pada biasanya, meskipun kadang-kadang melahirkan celaan orang, ya. Mak tak bisa jawab. Bikusuri nadrihi, dengan lemahnya nalarnya. Kama abahu bihi ba'duhum, sebagaimana telah mencela kepada As-Syafi'i dengan kusuri nadrihi ba'duhum, siapa sebagian ulama. Jadi tak luput dari celaan dan cacian sebagian orang akibat adanya taraddud. Summa qala as-Syaikh Abu Hamidin al-Isfirayini, kemudian berkata siapa Syekh Abu Hamid menyikapi masalah yang mana As-Syafi'i taraddud di dalamnya. Bagaimana kita menghadapi masalah yang Imam Syafi'i sendiri taraddud? Abu Hamid mengatakan mukhalifu Abi Hanifah minhuma arjahu min muwafiqihi. Adapun kaul yang berbeda dengan Imam Abu Hanifah di antara dua kaul lebih unggul daripada kaul yang selaras dengan Abu Hanifah. Kalau ada dua kaul dari Imam As-Syafi'i sementara beliau taraddud, salah satunya ada yang muwafiq dengan pendapat Imam Abu Hanifah atau mukhalif, maka menurut Abu Hamid yang diunggulkan adalah yang mukhalif dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat As-Syafi'i yang mukhalif dengan pendapat Imam Abu Hanifah dimenangkan atas pendapatnya yang muwafiq. Bagaimana logikanya? Kenapa demikian? Fa inna Syafi'iyya innama khalafahu li dalilin. Karena sesungguhnya As-Syafi'i itu beliau menyalahi Imam Abu Hanifah tentunya karena ada dalil, kan? Tentunya karena berdasarkan dalil. Muntah di dalil lah norok ruan, kan? Wa akasa al-Qaffalu, dan membalik siapa Imam al-Qaffal. Imam al-Qaffal justru kebalikan daripada Abu Hamid. Apa menurut al-Qaffal? Faqala, maka berkata siapa al-Qaffal, muwafiquhu arjahu. Adapun pendapat yang muwafiqu Abi Hanifah adalah arjahu. Kaulnya Imam As-Syafi'i yang muwafiq dengan kaulnya Imam Abu Hanifah adalah arjahu. Wa sahhahahu an-Nawawi, dan itu yang disahihkan oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi sahhaha ma qalahu al-Qaffalu, ya kan? Min anna muwafiqa Abi Hanifah arjahu. Alasannya dikuati karena kuatnya muwafiq. Karena yang muwafiq itu memiliki kekuatan, punya budakan jana.
Bita'addudi qailihi dengan banyaknya qailnya wakil. Kalau kaul itu qailnya satu orang, kalau kaul ini sekurang-kurangnya qailnya dua orang, kan? Ta'addud berarti. Wa'turito dan disanggah pendapat ini. Alasan bahwa muwafiq al-jahu li quwwatihi bi ta'addudi qailihi ya, disanggah. Apa sanggahnya? Bi annal quwwata innama tansa'u minad dalili, bahwa kekuatan itu hanya saja lahir daripada dalil. Artinya ada temannya itu dijadikan dasar untuk melakukan tarjih. Kekuatan suatu kaul adalah lahir dari dalil. Mana yang lebih kuat dalilnya, itulah yang kuat. Falidzalika qala al-musannifu, oleh karena itu maka kesepti musannif mengatakan sebagai berikut. Al-asahhu at-tarjihu bil nadhari. Adapun menurut kaul yang asah adalah melakukan tarjih berdasarkan nazar. Tarjih itu ya dengan nazar, ya kan? Bukan dengan ta'addudul qail. Famaktadu tarjihahu minha. Fama maka adapun sesuatu iktado yang meminta, iktado yang meminta apa nazar, tarjihahu akan mentarjih ma, minha atau minhuma, karena huwa rajih, itulah yang rajih. Fama ini ada isinya adalah kaulnya. Fal qaulu allazi iktado an-nazru tarjihahu, ya kan? Maka adapun pendapat yang mana nazar itu meniscayakan mentarjihkannya, karena huwa rajih, dialah yang rajih. Pendapat yang secara nazar itu yang unggul, yaitulah yang rajih secara nazar. Jadi acuannya adalah nazar, ya. Famaktad fal qaulu alladzi iktado an-nazru tarjihahu minhuma kana huwa rajih. Ini asalnya. Maka adapun kaul di mana nazar meniscayakan akan keunggulannya, dialah yang unggul. Fa in waqafa 'anit tarjihi fal waqfu. Jikalau tawakuf siapa imam, jikalau tawakuf apa nazar, ya kembali kepada nazar. Jadi nazar punya posisi sebagai murajjih, ya kan? Jikalau tawakuf apa nazar, anit tarjihi, dari melakukan tarjih, setelah seseorang melakukan nazar ternyata nazarnya tidak melahirkan tarjih, berarti kan tawakuf nazar itu. Bagaimana kalau nazar tidak mampu melakukan tarjih? Sudah direndung-rendungkan beberapa hari saya temu, ya kan? Fal waqfu 'alal hukm. Maka tawakuf dari menetapkan hukum, dari menentukan birujhani wahidin minhuma, dengan keunggulan satu di antara dua kaul. Birujhani ini jar majrurnya berta'alluq kepada hukum. Fal waqfu 'alal hukmi bitarji birujhani wahidin minhuma. Artinya tidak memutuskan dengan mengunggulkan satu di antara keduanya. La yahkumu birujhani wahidin minhuma, yaitu. Wa illam yu'rab lil mujtahidi qaulun fi mas'alatin. Jikalau tidak diketahui bagi mujtahid apa suatu kaul, ada suatu masalah
di mana mujtahid itu tak punya pendapat tentang masalah itu. Imma benar-benar tak punya pendapat, atau mungkin punya tapi tidak ada yang tahu, lam yu'raf. Apa pendapat Imam As-Syafi'i dalam soal ini? Tidak ada yang tahu, ya kan? Misalnya. Lakin akan tetapi yu'rafu diketahui lahu bagi mujtahid qaulun apa kaul fi nadhiriha tentang nazirnya masalah. Jadi padanannya masalah, tentang masalah yang sepadan dengan masalah itu. Akan tetapi diketahui bagi mujtahid apa pendapat menyangkut masalah yang sepadan dengan masalah itu. Bahwa ay qauluhu fi nadhiriha, maka adapun kaulnya mujtahid tentang nadirnya masalah, qauluhu al-mukharraju fiha, adalah pendapatnya mujtahid yang mukharraj fiha di dalam masalah al-asahi menurut kaul yang asah. Jikalau ada satu masalah di mana mujtahid tidak diketahui punya pendapat tentang masalah itu, namun diketahui bahwa mujtahid itu punya pendapat tentang masalah yang sang sepadan dengan masalah itu, maka pendapat mujtahid tentang nadir tersebut merupakan kaulnya mujtahid yang mukharraj al-asah. Ay kharrajahu al-ashabu fiha ilhaqan laha binadiriha. Artinya mengeluarkan kepada kaul siapa ashabul mujtahid, ya, fiha tentang masalah, ilhaqan laha karena menyamakan masalah itu, disamakan binadiriha dengan padanannya masalah itu. Misalnya ada masalah tentang khamar, si gempang. Ada masalah tentang nabi. Imam As-Syafi'i misalnya tidak diketahui punya pendapat tentang nabi. Apa pendapat As-Syafi'i tentang nabi? Akan tetapi yang jelas Imam As-Syafi'i punya pendapat tentang khamar. Tentang khamar. Nabi itu adalah masalah, sedangkan khamar adalah nadhirul masalah, ya kan? Nadhirul masalah. Maka pendapatnya Imam Syafi'i tentang khamar itu berlaku bagi nabi, ya kan? Akan tetapi pendapat As-Syafi'i tentang khamar itu namanya kaul mansus. Sedangkan pendapat As-Syafi'i tentang nabi itu namanya kaul mukharraj. Kaul mukharraj. Jadi haramnya khamar bagi As-Syafi'i itu adalah mansus, sedangkan haramnya nabi itu adalah kaul mukharraj. Maka lahir istilah takhrij dan ilhaq, ya kan? Takhrij dan ilhaq. Ilhaqul masail binadhairiha, ya. Ilhaqu al-masail binadhairiha, menyamakan masalah-masalah dengan masalah-masalah lain yang sepadan, ya kan? Atau istilah lain ilhaqil takhrijul furu' alal furu', ya kan? Takhrijul furu' alal furu'. Tapi takhrij ini banyak macamnya. Ada takhrijul furu' alal furu', ada takhrijul usuli alal furu', ada takhrijul furu' alal usul, kan? Takhrijul furu' alal furu', ada takhrijul furu' alal usul, ada takhrijul usul alal furu'. Takhrijul furu' alal usul artinya melahirkan furu' dari usul.
atau dengan istilah lain menerapkan kaidah usuliyah juga. Ada kaidah usul bunyinya seperti ini. Kira-kira furu'nya seperti apa? Itu namanya tahrijul furu' alal usul. Misalnya dalam pendapat Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'i mengatakan bahwa al-wafidu wan nasi la taklifa lahuma, bahwa orang yang lupa dan orang yang nasi itu tidak kemasukan taklif, ya kan? Berangkat dari ini kan asal namanya kan, asal. Berangkat dari situ maka kalau ada orang melakukan sholat ngomong tanpa disengaja tak batal sholat. Itu namanya tahrijul furu' minal usul atau alal usul. Menurut asal yang dikemukakan Asy-Syafi'i bahwa orang kafir itu mukallafun bil furu', ya kan? Mukallafun bil furu'. Kalau ada orang Islam kemudian murtad, di saat-saat murtad meninggalkan sholat, maka kalau dia kembali Islam harus diqadha salatnya. Apa asalnya? Bahwa al-kafiru mukallafun bil furu'. Itu tahrijul furu' alal usul atau tahrijul furu' minal usul. Kalau tahrijul usul minal furu' apa ini? Artinya kita sudah banyak melihat furu' di dalam kitab fikih, ya kan? Lalu kita cari apa ini usulnya, ya kan? Apa usulnya? Prinsipnya, dasarnya apa? Misalnya ulama Nahdlatul Ulama menyetujui pencoretan 7 kata yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Itu kan furu', ya kan? Kira-kira usulnya apa, ya kan? Usulnya al-akhdhu bi akhaffi dhararain misalnya, ya kan? Karena dihadapkan kepada 2 dharar kan. Kalau dicoret ya mungkin keberatan karena Piagam Jakarta berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya, itu kan. Itu kan bunyinya Piagam Jakarta. Itu diminta agar supaya dicoret. Yang diminta adalah penduduk Indonesia bagian timur yang non muslim, ya kan. Kalau tidak dicoret mereka mengancam tidak akan bergabung dengan NKRI. Berarti kehilangan bagian besar dari Indonesia, ya. Kira-kira pilihan mana yang berat itu? Ya al-akhdhu bi akhaffi dhararain, ya kan. Itu contohnya, salah satu contoh daripada tahrijul usul minal furu'. Yang kita bicarakan ini meliputi tahrijul furu' alal furu' dan tahrijul furu' alal usul, ya kan? Jadi pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang Nabi itu dianggap kaulnya Imam Syafi'i, ya kan? Dianggap kaulnya Imam Syafi'i tapi dengan embel-embel mukharraj, ya kan? Qauluhu al-mukharraj. Wakilah, dan ada yang mengatakan laisa qaulan lahu fiha. Laisa, tidak ada apa qauluhu fi nadiriha, ya. Tidak ada apa qauluhu fi nadiriha. Qaulan lahu adalah pendapat lahu bagi mujtahid fiha tentang masalah. Kalau dalam contoh tadi pendapat Imam Syafi'i tentang khamr tidak bisa dikatakan bahwa itu pendapat Imam Syafi'i yang berlaku bagi Nabi, ya kan? Laisa qaulan lahu fiha. Lihtimali an yadhkura farqan bainal mas'alataini, karena ada kemungkinan menyebutkan siapa mujtahid, menyebutkan perbedaan di antara 2 masalah itu. Lau ruji'a fi dzalika, andai kata dia itu dihubungi, diminta klarifikasi tentang hal itu. Mun kajepo, ya kan.
ada murojaah. Wal asahu alal awali, adapun menurut kaul yang asah berangkat dari kaul yang pertama. Kaul yang pertama adalah bahwa qauluhu fi nadiriha adalah qauluhu al-muharrar, bahwa pendapat mujtahid menyangkut nadirnya masalah dianggap sebagai qaulul mujtahid di dalam masalah itu. Adapun menurut kaul yang asah berangkat dari pendapat yang pertama, la yansabu al-qaulu fiha ilaihi mutlaqan. Tidak boleh dinisbatkan apa kaul di dalam masalah itu, tidak boleh dinisbatkan ilaihi kepada mujtahid mutlaqan secara mutlak. Tidak boleh dinisbatkan secara mutlak. Maksudnya bal yuqayyad, bal yunsabu ilaihi muqayyadan. Melainkan dinisbatkan apa qauluhu ilaihi kepada mujtahid muqayyadan hale diberi qayyid, diqayyidi bi annahu mukharrajun, bahwa itu adalah kaul mukharraj. Tak bisa, artinya tidak boleh mengatakan bahwa menurut Imam menurut kaulnya Imam Syafi'i nabi itu haram. Tapi harus diberi qayyid menurut kaulnya Imam Syafi'i yang mukharraj, kan harus diqayyidi. Kenapa kok harus diqayyidi? Li'alla yantabisa hatta la yantabisa bil mansusi, sehingga ya tak campur dengan yang kaul mansus. Wakilah, dan ada yang mengatakan la hajata ila taqyidi, tidak butuh mengqayyidi kaul itu. Li'annahu qad ju'ila qawlahu, karena sesungguhnya kaul itu telah dijadikan kaulnya, karena sudah dianggap sebagai kaulnya. Ju'ila qawlahu. Tapi kaul ja'li dan kaul hakiki, ya. Kaul yang hakiki adalah kaul fi nadhiriha, ya kan. Sedangkan kaul untuk ini kaul ja'linya mana? Artinya ju'ila qawlan lahu, ya kan. Wa min mu'aradati nassin akhara lin nadhir bi an yanussa fi ma yusbihuhu ala khilafi ma nassa alaihi fihi ay minan nassaini al-mutakhalifaini fi mas'alataini mutasabihataini tansa'ut turuq. Min mu'aradati ini jar majrurnya bertanduk kepada tansa'ut turuq, ya. Kalau dibalik tansa'u at-turuq min mu'aradati nassin akhara lin nadhir. Wa min mu'aradati nassin akhara, dan dari berlawanannya nas yang lain terhadap nadir, nadirnya masalah, bi an yanus, dengan menyatakan siapa mujtahid, menyatakan, ya kan, an-nas hima yusbihu, tentang sesuatu yang serupa dengan nadir, ala khilafima, menyalahi hukum, nasso yang menyatakan siapa mujtahid, alaihi atas ma, fihi di dalam nadir, ay minan nassaini, artinya dari dua nas al-mutakhalifaini yang berbeda, fi mas'alataini di dalam dua masalah mutasabihataini yang serupa, tansa'ut turuq, muncullah turuq. Turuq kan jamak dari tariq. Apa yang dimaksud turuq? Wahia, adapun turuq, ikhtilaful ashabi fi naqlil madhhabi fil mas'alataini, adalah perbedaan di kalangan ashab. Kalau mujtahidnya Imam Asy-Syafi'i
maka yang dimaksud adalah ashabus syafi'i. Perbedaan para ashab fi naklil mazhabi di dalam menukil mazhab fil mas'alataini di dalam dua masalah itu. Turuk di sini ditafsiri ikhtilaful ashab. Ada komentar di bawah itu. Wahia ikhtilaful ashab. Fihi tasahudun. Artinya menafsiri turuk dengan ikhtilaful ashab itu sesungguhnya adalah tasawuf, pengkembangan. Mudahnya seperti itu. Tapi hakikatnya bukan seperti itu. Idit turuku hiya al-aqwalu al-mazkuratu. Karena turuk itu sesungguhnya adalah beberapa pendapat tersebut. Jadi turuk itu aslinya adalah al-aqwal al-mazkurah. Dan ikhtilafu bukan ikhtilaf, turuk itu bukan ikhtilaful ashab. Wa in kana laziman laha, kendatipun ikhtilaf itu adalah sesuatu yang tak bisa dilepaskan daripada aqwal itu. Dengan aqwal lahirlah ikhtilaf, ya kan? Kalau pendapatnya hanya satu kan telah lahir ikhtilaf kan? Kalau muncul aqwal, konsekuensinya, lazimnya, maka ada ikhtilaf. Berapa ini saudara? Kalau contohnya tadi Imam Asy-Syafi'i punya kaul mansus tentang khamr, bahwa khamr itu haram, dan tidak punya pendapat tentang nabi. Tapi kalau dilakukan tahrij, maka haramnya khamr berlaku juga bagi nabil, karena khamr itu adalah nadhirul masalah, merupakan masalah yang sepadan dengan nabi. Sekarang kalau Imam Asy-Syafi'i tidak hanya punya nas tentang khamr, tapi juga punya nas tentang nabil, yang nasnya berbeda. Nasnya Asy-Syafi'i tentang khamr isinya haram. Nasnya Imam Asy-Syafi'i tentang nabil isinya adalah halal, ya kan? Ini yang dimaksud wa min mu'aradati nasin akhara dinadzir. Jadi ternyata nabil sebagai masalah itu punya nas yang berlawanan dengan nasnya nadzir, ya kan? Bi an yanus, di mana mujtahid itu menyatakan Sima yusbihu tentang masalah yang serupa dengan nadzir. Kalau contohnya tadi kan nabil, ya. Imam Asy-Syafi'i sudah punya nas tentang nabil, ya kan. Tapi isinya ala khilafi ma nassu alaihi fihi, berbeda dengan hukum di mana beliau menyatakan alaihi atas ma fihi di dalam nadzir. Dari situlah tansa'ut turuk. Artinya para ashab punya sikap yang berbeda menyikapi itu. Ternyata Asy-Syafi'i bukan hanya punya nas menyangkut khamr, tapi punya nas menyangkut nabil yang berbeda antara nas tentang khamr dan nas tentang nabil. Nas untuk khamr haram, nas untuk nabi itu halal. Apakah bisa berlaku haramnya khamr diberlakukan kepada nabi, atau sebaliknya halalnya nabi diberlakukan kepada khamr? Kalau haramnya khamr diberlakukan kepada nabi, maka haramnya nabi itu namanya qaul mukharraj, ya kan? Ya. Kalau halalnya nabi diberlakukan kepada khamr, maka halalnya khamr itu qaul mukharraj. Disitulah tansa'ut turuk, ya kan? Dari situlah lahir turuk, yakni ikhtilaful ashab fi naqlil mazhabi fil mas'alatain. Faminhum man yuqarriru an-nassaini fihima. Maka ialah di antara ashab
adapun orang yang menetapkan dua nas itu fihima di dalam dua masalah, wa yufarriqu bainahuma dan membedakan antara dua masalah itu, baik antara dua nas itu. Di antara ashabnya yang menetapkan menurut apa adanya ya. Nas haram untuk khabar, nas halal untuk nabi. Itu namanya takrir ya. Takrirun nas-saili fil mas'alataini. Khamar haram karena Anas as-Safi'i begitu, sedangkan nabi halal karena Anasnya as-Safi'i begitu. Yuqarriru an-nas-saili fihi. Wa minhum man yukharriju nassa kullin minhuma fil ukhra. Dan ialah di antara ashab adapun orang yang mentakris an-nasnya masing-masing dari dua masalah ditakris pada masalah yang lain itu. Ialah di antara ashab adapun orang yang mentakris an-nas masing-masing dari dua masalah ditakris kepada masalah yang lain. An-nas tentang khamr ditakris kepada masalah nabi. An-nas tentang nabi ditakris pada masalah khamr. Fayahki fi kullin qaulaini mansusan wa mukharrajan. Maka menyampaikan siapa man yukhadidu fi kullin di dalam masing-masing masalah, menyampaikan dua kaul, yang satu mansus, yang satunya mukharraj. Khamr ada dua kaul, satu mansus, satu mukharraj. Yang nabi punya ada dua kaul, yang satu mansus, yang satu mukharraj. Wa ala hadza, dan atas dasar ini, hataratan yurajjihu fi kullin nassaha wa yufarriqu bainahuma. Hataratan maka kadang-kadang yurajjihu mengunggulkan siapa man yukharrij fi kullin minal mas'alataini, maksudnya di dalam masing-masing dari dua masalah, mengunggulkan nassaha akan nasnya kullin, wa yufarriqu bainahuma dan memisahkan antara dua masalah. Wataratan dan kadang-kadang yurajihu mentarjih siapa man fi ihdahuma di dalam salah satu ada masalah, mentarjih nassaha akan nasnya ihdahuma, wa fil ukhra dan di dalam masalah yang lain mentarjih an mukharrajah kepada kaul mukharraj. Pusing ya? Dia tak pusing mulai obat dikit. Beliau bintang 7 ya. Saya dulu punya teman almarhum Ustaz Jubairi. Kalau sudah palengan beli bintang 7, puyar. Tidak perlu diminum, ditaruh sakunya sudah sembuh. Cukup ditaruh di sakunya. Wa yadhkuru dan menyebutkan siapa man ma yurajjihu kepada sesuatu yang mentarjih kepada kaul mukharraj, diunggulkan ala nasiha atas nasnya masalah yang ukhra. Wa tarjihu taqwiyatu ahadit tariqain. Sekarang tinggal menjelaskan apa itu tarjih. Tarjih adalah menguatkan salah satu di antara dua tariq. Yang dimaksud dua tariq adalah dua dalil zanni. Itu ada tafsirannya di bawah, tariqaini ay ad-dalilaini az-zanniyaini. Menguatkan salah satu di antara dua dalil yang sama-sama zanni.
Dikuatkan dengan apa? Biwajhin mimma sayati, dengan beberapa wajah, dengan salah satu wajah di antara wajah-wajah yang akan datang. Dengan demikian fayakunu rajihan, maka ada apa ahadut tariqain adalah yang unggul. Apa yang dikuatkan itulah yang kemudian menjadi rajih. Wal amalu birrajihi wajibun, adapun mengamalkan kaul yang rajih adalah wajib. Bin nisbati ilal marjuhi, dalam kaitannya dengan kaul marjuh. Fal amalu bihi mumtani'un, maka mengamalkan yang marjuh adalah tak boleh. Berhubung mengamalkan yang marjuh tak boleh, maka dengan sendirinya mengamalkan yang rajih menjadi wajib, ya kan? Ini yang dimaksud bin nisbati ilal marjuh. Berhubung mengamalkan kaul marjuh tak boleh, maka mengamalkan yang rajih adalah wajib. Sawa'un kana ar-rujhanu qat'iyan am dhanniyan, sama saja ada apa keunggulan itu sifatnya qat'i atau dhanni. Ini diduga kuat lebih unggul dari itu namanya rujhan dhanni, kan? Wa qala al-qadhi Abu Bakr al-Baqillani illa ma rujiha dhannan, kecuali kaul yang ditarjih secara dhanni. Fala yajibu atau la yajuzu al-amru bihi, mestinya la yajuzu, tidak boleh apa mengamalkan bihi dengan ma rujiha dhannan. Jadi ada dua pendapat di sini tentang mengamalkan kaul yang rajih. Menurut pernyataan di atas, tidak ada perbedaan antara unggul qat'i dan unggul dhanni. Tapi menurut Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, wajib mengamalkan yang rajih kalau rujhannya rujhan qat'i, ya kan? Kalau rujhannya rujhan dhanni, tak boleh mengamalkan apa yang disebut dengan rajih. Apa alasannya? Idna tarjih bidhannin indahu, karena tidak ada tarjih dengan berdasarkan al-dhann menurut Al-Baqillani. Tarjih itu tidak bisa dengan al-dhann. Kalau yang rajih dhanni tak bisa diamalkan, apakah berarti yang marjuh yang diamalkan? Ya, fala yu'malu biwahidin minhuma, tidak diamalkan apa salah satu dari keduanya itu. Kenapa difadil murajjih? Karena tidak adanya murajjih. Ada murajjih tapi hanya melahirkan rujhan dhanni, ya kan? Wa qala Abu Abdillahi Al-Basri in rujjiha ahaduhuma bidzanni fatahriju bainahuma fil amali. Jikalau ditarjih apa salah satu dari dua kaul, ditarjih berdasarkan dzanni, fatahriru bainahuma, maka boleh milih di antara dua kaul fil amali, di dalam mengamalkan. Ini kebalikannya Al-Baqillani, ya. Kalau di sana la yu'maru bi wahidin minhuma, kalau yang ini at-tahyiru bainahuma, ya kan? Wa innama yajibu al-amalu indahu wa indal qadhi bima rujjiha qat'an, dan hanya saja wajib apa mengamalkan menurut Al-Basri dan menurut Qadhi Al-Baqillani, wajib mengamalkan bima rujjiha qat'an, dengan kaul yang ditarjih secara qat'i. Jadi yang wajib diamalkan itu adalah yang rajih qat'an. Wala tarjiha fil qat'iyyati li adami ta'arudi bainaha,
dan tidak ada tarjih di dalam masalah-masalah qat'iyat. Di dalam hal-hal yang bersifat qat'i tak berlaku tarjih di situ. Kenapa? Karena pasti tidak ada ta'arud bainal qat'iyat. Tak mungkin ada ta'arud antara qat'i dan qat'i. Konsekuensinya ya tidak ada tarjih. Idlau ta'arudat, karena andai kata bertentangan apa qat'iyat, la jatama'a al-mutanafiyani kama taqaddama, niscaya berkumpul apa dua hal yang saling menafikan satu sama lain. Yang satu menjadi dalil alam ini qadim, yang satu menjadi dalil bahwa alam ini hadis. Yang namanya hadis dan qat'i kan tak mungkin dipadukan. Wal mutaakhiru bainan nassaini al-muta'aridaini nasikhun. Adapun yang datang kemudian di antara dua nas yang berlawanan adalah menasah kepada yang mutaqaddim, nasikhun lil mutaqaddimi minhuma. Nasi ini adalah tahap yang terakhir, ya kan? Kalau ada dua dalil yang bertentangan, ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah yang pertama adalah berupaya untuk al-jam'u, memadukan antara keduanya. Bagaimana kedua-duanya sama-sama diamalkan sehingga tidak ada yang dianaktirikan, ya. Kalau sudah tidak mungkin al-jam'u bainahuma, tahap yang kedua adalah tarjih, ya kan? Dengan mengesampingkan salah satu. Kalau tak mungkin melakukan tarjih, apa lalu yang bisa dilakukan? Kalau diketahui riwayat kedua-duanya, mana yang lebih dulu, mana yang mutakhir, maka yang mutakhir itulah menasah kepada yang mutaqaddim. Sudah barang tentu ini tentu menyangkut bukan qat'iyat, ya kan? Karena qat'iyat adalah pasti tidak ada ta'arud. Ayat ini karena au khabar ini au ayatan wa khabaron, baik kedua nas itu sama-sama ayat, sama-sama hadis, atau yang satu ayat yang satu hadis. Ayat ini au khabar ini au ayatan wa khabaron bisyartin nashi, dengan memenuhi syarat nasah. Wa in nukilal mutaakhir, ini tafsirannya ada dua naskah, ada mutaakhir, ada ta'akhur, ya. Wa in nukilal mutaakhir, ada yang wa in nukilat ta'akhur. Kalau pakai yang ta'akhur masdar itu sudah jelas itu. Jikalau pakai yang mutaakhir harus ditakwil, ay wa in nukilat ta'akhurul mutaakhir, ya kan? Wa in nukilal mutaakhir, kalau punya saya mutaakhir, ya, berarti harus ditakwil. Wa in nukila ta'akhurul mutaakhir, jikalau dinukilkan apa ta'akhurnya yang mutaakhir, dinukilkan bil ahad, dengan dalil-dalil ahad, umila bihi, maka bisa diamalkan apa yang mutaakhir. Li'anna dawamahu, karena sesungguhnya langgengnya mutaqaddim, hunya kembali kepada mutaqaddim. Bi anda yu'aradah, dengan tidak ada yang melawan, magnunun adalah bersifat dhanni. Katakanlah ada dua hadis yang sama-sama mutawatir, ya. Ada dua hadis sama-sama mutawatir. Diketahui sejarahnya bahwa yang ini adalah mutaqaddim, sedangkan yang itu adalah mutaakhir.
Penukilan tentang ta'khurnya itu bersifat ahad, ya kan? Bersifat ahad. Jadi di sini ada tiga dalil, ya. Dalil A, dalil B sama-sama mutawatir. Ada dalil lain yang dijadikan dasar bahwa ini adalah mutaqaddim, itu yang mutaakhir, kan? Itu ahad, ya. Jikalau dinukilkannya yang mutaakhir itu berdasarkan dalil ahad, maka yang mutaakhir bisa diamalkan. Karena yang mutaqaddim karena yang mutaqaddim itu kelanggengannya adalah bersifat dhanni. Kalau seandainya tidak ada yang mutaakhir, maka yang mutaqaddim kan terus berlangsung, terus diamalkan, kan, ya? Terus diamalkan. Akan tetapi kelanggengannya yang mutaqaddim itu bersifat dhanni. Maka meskipun dalil yang mengatakan bahwa ini mutaakhir, ini mutaqaddim, tetap bisa dijadikan dasar. Artinya yang mutaakhir itulah yang diamalkan. Bisa dipahami? Bisa, ya? Ada dua hadis sama-sama mutawatir. Satunya mutaqaddim, satunya mutaakhir. Dari mana kita tahu bahwa itu mutaqaddim, bahwa itu mutaakhir? Tentunya berdasarkan dalil, kan, ya? Yang menjadi dasar bahwa itu mutaqaddim, itu mutaakhir adalah ahad, ya kan? Dalil A. Maka yang mutaakhir tetap bisa diamalkan. Apa pertimbangannya? Karena kelanggengan berlakunya yang mutaqaddim bersifat dhanni. Kelanggengannya, ya kan? Karena ada pertanyaan, masa sesuatu yang mutawatir itu bisa dimansukh, ya kan? Bisa dianulir. Yang dianulir itu adalah dawamuhu, ya kan? Dawamuhu itu dhanni, ya kan? Jadi yang dianulir bukan kemutawatirannya, akan tetapi kelanggengan berlakunya yang mutaqaddim. Maka yang mutaakhir bisa diamalkan, meskipun dasar dari yang menjadi dasar bahwa ini mutaakhir adalah bersifat ahad. Karena dawamnya yang mutaqaddim itu bersifat dhanni. Wajibatihim ihtimalun bil man'i, dan ialah bagi sebagian ulama adapun pertimbangan adanya kemungkinan tak boleh mengamalkan yang mutaakhir. Tak boleh mengamalkan yang mutaakhir, kan yang mutaqaddim itu kan mutawatir, ya kan? Di annal jawaza yu'addi ila isqatil mutaakhiri bil ahad. Karena bolehnya, ya kan, bolehnya mengamalkan yang mutaakhir dengan mengabaikan yang mutaqaddim itu mengantarkan kepada gugurnya yang mutawatir dengan berdasarkan ahad, ya kan? Bisa dipahaminya fi ba'di suwari, di dalam sebagian kasus. Itu di bawah ada qauluhu fi ba'di suwar, dalam salah satu kasusnya. Wa huwa, adapun ba'di suwar, suratuma idza kana mutawatiraini wa nukila ta'akhuru ahadihima bil ahad. Apabila kedua nas itu sama-sama mutawatir, yang mutaqaddim mutawatir, yang mutaakhir mutawatir. Namun wa nukila ta'akhuru ahadihima bil ahad, bahwa ini adalah ta'akhur itu mutaqaddim, dinukilkan secara ahad. Kan berarti mengamalkan yang mutaakhir itu berkonsekuensi kepada menggugurkan mutaqaddim yang mutawatir itu, ya kan? Jawabannya adalah dawamul mutaqaddim itu dhanni, dawamuhu, ya kan? Wal asahu at-tarjihu bi kathratil adillati war ruwati. Adapun menurut kaul yang asah adalah mentarjih suatu dalil dengan banyaknya dalil dan banyaknya para rawi. Mana yang lebih banyak dalilnya itu yang dimenangkan,
mana yang lebih banyak perawinya itu yang dimenangkan. Meskipun di depan itu dikatakan at-tarjih itu bin nazar katanya. Wa idza kasura ahadul muta'aridhaini, apabila banyak salah satu di antara dua nas yang bertentangan, kok bisa banyak bimuwafiqin lahu, dengan adanya dalil yang muwafiq dengan ahad. Bimuwafiqin lahu yakni bidalilin muwafiqin lahu, dengan adanya dalil yang muwafiq dengan ahad. Au kasurat ruwatuhu, atau banyak sekali perawinya ahad, rujjiha alal akhari, maka diunggulkan pada yang lain. Ini berarti menggunakan prinsip suara mayoritas ya. Ini suara untuk pemilu kan, pilkada ini kan. Sautul aksari ya, suara mayoritas. Di annal kasrata tufidul quwwata, karena banyaknya jumlah itu berfaedah kepada menimbulkan kekuatan. Wakilah ada yang mengatakanlah tidak. Jadi yang lebih banyak perawinya tidak serta-merta dimenangkan kepada yang lebih sedikit. Kal bayyinata ini sama dengan dua bayyinah ya kan. Ada bayyinah penggugat, ada mudda'i ya kan. Mudda'i pendakwa di sebuah pengadilan itu tidak akan diterima dakwaannya terkecuali dia mendatangkan bayyinah ya kan. Katakanlah dua orang saksi. Kalau ternyata dia mempunyai dua bayyinah yang ta'arud antara keduanya, dikatakan tidak bisa memenangkan salah satunya. Masalah ini disamakan dengan masalah itu, maka dikatakan la kal bayyinatayn. Wal asahu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.